Arsenal semakin konsisten sejak Mikel Arteta membuat satu keputusan mengejutkan. Pelatih kelahiran San Sebastian ini lebih memilih taktik Jose Mourinho dibanding Pep Guardiola. Buktinya Arsenal sering mengincar kemenangan tipis saat bertemu klub-klub besar. Strategi ini bahkan sampai bikin para pemain Manchester City marah besar. Namun skuad Meriam London tetap ngotot memakai taktik pragmatis demi konsisten meraih kemenangan. Bagaimanakah gacornya Arsenal sejak meniru strategi Jose Mourinho? Membuang filosofi Pep Guardiola demi meniru Jose Mourinho. Mikel Arteta membawa kejutan besar usai mengubah gaya bermain Arsenal di musim ini. Sang pelatih nekat membuang filosofi yang sudah diajarkan oleh Pep Guardiola. Padahal Arteta pernah menjadi asisten pelatih terbaik di Manchester City selama 3 musim. Meski begitu, pelatih 42 tahun ini mengubah Arsenal bermain sepak bola yang lebih aman. Buktinya, Arsenal sudah sering meraih kemenangan tipis sejak musim lalu. Salah satunya ketika mengalahkan Manchester United dengan skor 0-1 di akhir musim 2023-2024. Skuad Meriam London meraih poin penuh meski Setan Merah menang penguasaan bola. Arteta juga berani menyuruh anak asuhnya untuk memperlambat tempo pertandingan. Saat melawan Brighton, Arsenal menahan permainan selama 41,1 detik per 90 menit. Strategi main aman ini terbukti ampuh menahan imbang Manchester City 2-2 di pekan kelima. John Stones marah besar karena skuad Meriam London sering mengulur-ngulur tempo permainan. Mereka memperlambat permainan. Mereka akan menjatuhkan kiper agar pemain lain mendapat instruksi. Ini bukan pertama kalinya Arsenal melakukannya. Anda bisa menyebutnya cerdik maupun kotor. Kritik Stones. Bahkan pandit Sky Sports seperti Graham Souness juga menghujat permainan The Gunners. Arsenal datang melawan Manchester City untuk bertahan dan menerima apapun yang terjadi di Etihad, tanpa maju ke lapangan dan mencoba mencari serangan. Saya rasa itu bukan pertanda baik, ungkap Souness. Laga kontra Manchester City juga bikin hubungan Pep Guardiola dan Mikel Arteta memanas. Kedua pelatih ini saling balas sindiran meski dikenal punya hubungan akrab. Guardiola marah besar usai Arteta mengaku sudah paham luar dalam tentang Manchester City. Lain kali Arteta harus lebih jelas lagi. Dia harus menjelaskan dengan jelas apa maksudnya dia berada di sini selama 4 tahun. Dan dia tahu persis apa yang terjadi di sini, ucap Guardiola. Kemarahan pelatih botak ini justru ditanggapi dengan santai oleh Arteta. Saya mencintai Guardiola, saya menghormatinya. Saya mengaguminya dan saya mengagumi timnya dan semua yang dia lakukan. Profesi kami adalah satu hal dan hubungan pribadi kami adalah satu hal. Jelas Arteta. Namun banyak pihak menilai pelatih Arsenal ini sudah mulai ogah mengikuti filosofi Guardiola. Sebagai gantinya, Arteta mulai mengikuti gaya permainan Jose Mourinho. Buktinya Arteta menuntut anak asuhnya bermain rapat dengan mengincar kemenangan tipis. Dirinya mengaku banyak terinspirasi dari gaya permainan Mourinho. Lebih dari sekadar berpengaruh, saya pikir Anda belajar banyak dari para pelatih top, dan Anda mencoba memahami alasan kenapa mereka bisa sukses, ungkap Arteta memuji Mourinho. Saat melawan Tottenham Hotspur, skuad Meriam London terlihat memakai filosofi The Special One. Arsenal meraih kemenangan tipis 0-1 meski hanya punya 36% penguasaan bola. Sementara The Lily-Whites yang memegang 64% penguasaan bola gagal menang. Permainan aman Arsenal ini sampai mendapat sindiran tajam dari Ange Postecoglou. Ada tim yang melakukannya dengan mencoba dan membatasi momentum tim lawan. Ada juga yang menginginkan momentum itu dan menginginkan dominasi itu, sindir Postecoglou. Sayangnya, komentar sinis pelatih asal Australia ini justru dibantah oleh Alan Shearer. Sang pandit malah memuji tinggi pertahanan rapat Arsenal berkat duo William Saliba dan Gabriel. Saliba dan Gabriel membuang semua bola yang masuk ke kotak penalti. Mereka benar-benar luar biasa, ujar Shearer. Pandit BBC Sport ini menilai lini belakang Arsenal selalu sukses bikin lawan frustrasi. Ketika Anda tertinggal 1 gol melawan tim Arsenal saat ini, Anda harus melakukan sesuatu yang istimewa untuk membalas. Karena sangat sulit, mereka memiliki lini belakang terbaik di Premier League. Tidak diragukan lagi, lanjut Shearer. Permainan semakin konsisten di semua kompetisi.
Keputusan Mikel Arteta meniru strategi Jose Mourinho justru berbuah manis. Di Premier League, pasukan London Merah belum menelan kekalahan sama sekali. The Gunners juga kembali meraih kemenangan di laga terbaru kontra Southampton. Pasukan London Merah sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Cameron Archer di menit 55. Namun Kai Havertz langsung membawa Arsenal menyamakan skor di menit 58. Kemudian Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka sukses menutup kemenangan skuad Meriam London. Konsistensi Arsenal juga terlihat saat mengalahkan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Di pertandingan ini Arteta kembali mengandalkan filosofi Jose Mourinho untuk menang. The Gunners menang 2-0 berkat cerdas memanfaatkan peluang meski kalah penguasaan bola. Kehebatan taktik Arsenal sampai dipuji habis-habisan oleh Luis Enrique. Kami nggak berhasil memenangi duel. Para bek Arsenal benar-benar mengantisipasi serangan kami dengan baik. Sementara barisan defender kami gagal menjegal penyerang Arsenal, tegas Enrique. Lini belakang kokoh, lini serang tambah tajam. Dengan mengandalkan filosofi Jose Mourinho, lini pertahanan Arsenal semakin menjadi tumpuan. Di sektor bek tengah, The Gunners punya William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Kombinasi dua pemain ini sukses bikin Arsenal cuma kebobolan 6 kali musim ini. Antonio Rudiger bahkan sampai takjub dengan permainan Saliba dan Gabriel. Transformasi dari Arsenal nggak lepas dari peran Gabriel dan Saliba. Gabriel sendiri merupakan pemain yang agresif dan Saliba dia benar-benar bisa bertahan dengan bersih. Puji Rudiger. Bahkan kedua pemain ini dianggap lebih hebat dari John Terry dan Ricardo Carvalho. Namun Frank Lampard merasa Gabriel dan Saliba belum setara dengan duo ex-back Chelsea tersebut. Belum bisa dibandingkan. Jika Gabriel dan Saliba bisa memenangkan 3 gelar Premier League dan Liga Champions, mungkin baru bisa dibandingkan. Singgung Lampard. Bukan hanya Saliba dan Gabriel, pertahanan Arsenal masih punya Riccardo Calafiori. Kehadiran bek asal Italia ini bikin skema permainan Mikel Arteta semakin cair. Dimainkan sebagai bek sayap kiri, Calafiori sering naik membantu serangan, salah satunya ketika berhasil membobol gawang Manchester City. Calafiori yang tiba-tiba berada di depan kotak penalti langsung melepaskan tembakan akurat. Bola sepakan ex pemain Bolonya ini gagal diantisipasi oleh Ederson. Arsenal juga kembali mengandalkan Jurrien Timber usai cedera panjang di musim lalu. Permainan bek asal Belanda ini sampai dipuji habis-habisan oleh Micha Richards. Jika Anda mengalami cedera jangka panjang, Anda membutuhkan waktu lama untuk kembali bugar. Namun Timber telah bergabung dengan tim dan tampil luar biasa, ucap pandit CBS Sports ini. Kehebatan Arsenal nggak hanya bertumpu pada kokohnya lini pertahanan. Skuad The Gunners tampil konsisten berkat semakin matangnya sektor penyerangan. Padahal Arsenal diprediksi bakal kesulitan usai gagal mendatangkan striker incaran. Victor Gyökeres dan Victor Osimhen gak berhasil didaratkan ke Emirates Stadium. Namun Mikel Arteta justru berhasil memanfaatkan barisan penyerang yang tersedia. Lini serang Arsenal selalu mencetak gol dari 3 laga terakhir sejak melawan Leicester City. Kontra skuad rubah, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, dan Kai Havertz kembali mencetak gol. Saat mengalahkan Paris Saint-Germain, barisan striker Arsenal juga menyumbang 2 gol. Kebangkitan lini serang The Gunners gak bisa dilepaskan dari performa tajam Havertz. Pemain berjuluk King Kai ini sudah mengoleksi 6 gol dari 7 laga di semua kompetisi. Arteta langsung optimis, sang striker bisa menyumbang 20 gol lebih di setiap musimnya. Havertz tentunya memiliki semua kualitas untuk melesakkan 20 gol per musim. Dia punya pola pikirnya sendiri dan telah melakukan banyak perubahan untuk dirinya sendiri. Puji Arteta. Darren Bent selaku pandit Talksport juga kagum dengan kebangkitan Havertz. Saya sempat berkata kalau Havertz sama sekali nggak layak berharga 65 juta pounds. Sejak diberikan kepercayaan oleh Arteta, dia memiliki kemampuan nggak terbatas untuk mencetak gol, ujar Bent. Dengan filosofi Jose Mourinho, akankah Arsenal sukses meraih gelar Liga Inggris dan Liga Champions di musim ini?